Apa sih itu? Calon presiden kok joget-joget? Seolah tak jera, Prabowo Subianto kembali maju mencalonkan diri sebagai capres kali ketiga. Apakah ia adalah sosok yang ambisius seperti yang kerap dilontarkan oleh lawan politiknya? Ataukah ia benar-benar ingin tulus mengabdi untuk bangsa seperti yang pernah disampaikan oleh Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid tentang Prabowo yang dinilai adalah orang yang paling ikhlas pada rakyat Indonesia? Bahkan kabarnya Presiden yang akrab disapa Gus Dur tersebut juga menyebut jika mantan menantu Presiden Soeharto itu akan terpilih menjadi presiden masa depan negeri ini. Apakah ramalan ayah Yeni Wahid itu dapat dikonfirmasi dan terbukti? Di masa lalu, Gus Dur disebut pernah mengungkapkan jika Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan menjadi presiden. Ramalan itu disampaikan oleh salah satu cucu dari pendiri Nahdlatul Ulama atau NU, yakni Irfan Yusuf dalam salah satu perbincangan beberapa tahun silam. Irfan Yusuf atau Gus Irfan sendiri saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Gus Irfan mengungkap percakapan itu terjadi beberapa tahun sebelum Gus Dur wafat pada 2009. Jika merunut ramalan Gus Dur tersebut, apakah ini juga menjadi salah satu hal yang membuat Prabowo Subianto tak pantang menyerah maju dalam kontestasi Pilpres hingga 3 kali? Mungkinkah mantan suami Titik Soeharto itu bertekad membuktikan ramalan dari Gus Dur, yang dikenal jarang meleset? Gus Irfan mengutip pernyataan Gus Dur bahwa Prabowo akan menjadi presiden di usia yang tak lagi muda. Insya Allah 2024, kata Gus Irfan. Lebih jauh, Gus Irfan mengenang Gus Dur yang menetap di Ciganjur, Jakarta. Kala itu tengah menyempatkan diri berziarah ke makam leluhur mereka di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jawa Timur. Setelah ziarah itulah, ia dan Gus Dur mengobrol banyak hal. Gus Dur yang saat itu sudah tak lagi menjabat sebagai presiden, salah satunya menyinggung sosok Prabowo. Dalam percakapan itu, kata Gus Irfan, Gus Dur meramalkan Prabowo bakal jadi presiden pada usia tua. Tak hanya Gus Irfan, ramalan Gus Dur tersebut juga pernah disampaikan oleh mantan Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Akil Siraj pada 2014 silam. Said merupakan sosok yang dekat dengan Gus Dur. Kiai Haji Said Akil saat itu menirukan perkataan Gus Dur yang menyebut Prabowo yang masih muda harus sabar. Sebab nanti setelah memasuki masa usia tua baru akan jadi pemimpin atau presiden. Saat ini usia Prabowo Subianto adalah 72 tahun. Jika terpilih menjadi presiden 2024-2029, ia akan genap berusia 73 tahun 3 hari saat dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang. Jika itu terjadi, maka Prabowo Subianto akan mencatatkan sejarah sebagai presiden Indonesia tertua saat dilantik. Bandingkan dengan umur presiden RI terdahulu saat didaulat. Presiden Soeharto misalnya dilantik pada usia 44 tahun, Soeharto 45 tahun, dan B.J. Habibie 61 tahun. Adapun Presiden Abdurrahman Wahid disumpah sebagai presiden pada usia 59 tahun. Dan Presiden kelima Megawati Soekarno Putri pada umur 54 tahun. Dua presiden berikutnya Susilo Bambang Yudhoyono mengucap sumpah sebagai presiden pada usia 55 tahun. Sementara Presiden petahana Joko Widodo dilantik menjadi presiden pada usia 53 tahun. Antara Gus Dur berikut keluarganya dengan Prabowo juga memiliki sejarah kedekatan dan kerenggangan yang pasang surut. Putri kedua Gus Dur, Yeni Wahid, mengatakan bahwa awal mula hubungan yang kurang harmonis itu terjadi di masa Orde Baru. Mengikuti kebijakan dari penguasa kala itu yang memusuhi Gus Dur, maka seluruh kroni Soeharto termasuk Prabowo wajib berseberangan dengan Gus Dur. Kemudian hubungan keduanya menjadi baik saat Presiden Abdurrahman Wahid membolehkan Prabowo pulang ke Indonesia. Ketika itu, Prabowo berstatus sebagai pelarian politik yang membuatnya harus tinggal di Yordania pasca tumbangnya Soeharto. Di situ ada perubahan sikap yang luar biasa dari Pak Prabowo yang melihat Gus Dur sebagai sosok yang demokratis, ungkap Yeni. Setelah itu, Yeni melihat rasa hormat Prabowo muncul kepada Gus Dur dan membuat hubungan keduanya semakin akrab. Hubungan keduanya diungkapkan oleh Direktur The Wahid Institute ini cukup panjang karena sempat berseberangan dan juga berdampingan. Di lain pihak, Prabowo menjelaskan kedekatan kedua keluarga sudah ada sejak kakek nenek mereka. Bahkan saat nenek Prabowo meninggal, orang yang membimbing dan menyolatkan adalah ibunda Gus Dur.
Pada 2023 lalu, Prabowo dan Yeni Wahid sempat bertemu setidaknya 2 kali. Hal ini tak bisa tidak dianggap oleh publik sebagai upaya Prabowo menggalang dukungan suara dari warga NU. Namun sayangnya, Yeni kemudian mendeklarasikan dukungannya pada pasangan Ganjar Mahfud. Sementara itu terkait ramalan dirinya bakal menjadi presiden ke-8, sejauh ini belum mendapat respon dari Prabowo sendiri. Namun begitu, Capres nomor urut 2 ini menceritakan awal mula dirinya terjun ke dunia politik. Dia mengatakan keputusannya itu tak lepas dari nasihat Presiden Gus Dur. Kisah tersebut Prabowo sampaikan saat berbicara pada Mukernas 3 MUI pada awal Desember 2023. Prabowo mengaku dirinya cukup dekat dengan presiden yang menggantikan Presiden B.J. Habibie tersebut. Ayah dari Didi Hedi Prasetyo itu juga cukup tahu jika Gus Dur kerap bisa melihat ke masa depan. Prabowo menceritakan dia sering dipanggil saat Gus Dur masih menjabat sebagai presiden. Lebih lanjut, ia kemudian mengisahkan momen dirinya mendapat nasihat Gus Dur setelah dicopot dari jabatan Pangkostrat. Prabowo mengatakan Gus Dur memberinya saran untuk menemui seorang kiai di Jawa Tengah. Ketika itu Prabowo yang masih relatif muda dan dalam kondisi fit sebenarnya berharap agar Presiden Gus Dur memulihkan namanya untuk kembali aktif sebagai jenderal. Namun saat menemui kiai yang dimaksud, Prabowo disarankan untuk menjadi pengusaha. Prabowo mengaku awalnya kecewa dengan nasihat tersebut. Tak puas dengan saran kiai, Prabowo kembali menemui Gus Dur. Presiden keempat tersebut malah menguatkan saran sang kiai agar Prabowo jadi pengusaha saja. Meski kecewa atas saran untuk tak masuk militer lagi, Prabowo mengaku mendapatkan hikmah tersendiri. Sebab menurutnya, nasihat itu yang akhirnya menyelamatkan hidupnya. Benar saja, Prabowo sukses jadi pengusaha dengan tentakel gurita bisnis di mana-mana. Setelah itu, karena ingin mengabdi pada negara, ia pun terjun ke panggung politik. Lalu ia masuk Partai Golkar, lalu pada 2008, dirinya mendirikan Partai Gerindra, yang kini menjadi salah satu partai terbesar di tanah air. Bisa dibayangkan, andai Prabowo tak manut pada nasihat Gus Dur, mungkin saja garis takdir tak akan membawa Prabowo menjadi capres terkuat saat ini. Dalam sebuah kesempatan, Yeni Wahid meluruskan narasi yang berkembang soal ramalan Gus Dur yang menyebut mantan komandan Kopassus itu akan menjadi presiden. Yeni mengaku dirinya belum pernah mendengar pernyataan itu terucap langsung oleh Gus Dur. Saya juga tanyakan semua sama kakak saya, adik saya, ibu saya tanya. Semua orang dekat bapak saya tanya semua. Asistennya Gus Dur, pengawalnya Gus Dur, semua saya tanya pernah dengar gak? Gak ada yang pernah dengar, kata Yeni. Yeni mengaku sampai saat ini belum mengetahui ihwal pihak mana yang pertama kali menyatakan dan menyebarkan narasi ramalan Gus Dur soal Prabowo menjadi presiden di masa tua. Walau begitu, Yeni membenarkan bahwa Gus Dur pernah mengutarakan sosok Prabowo sebagai pribadi yang ikhlas. Statement tersebut terucap saat Gus Dur menjawab pertanyaan presenter Indri Rahmawati dalam program acara 1 jam lebih dekat yang disiarkan oleh stasiun televisi TV One jelang Pilpres 2009. Ketika itu, Indri menanyakan kepada Gus Dur, manakah sosok pemimpin yang akan diterima oleh rakyat dari 4 kandidat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati Soekarno Putri, Yusuf Kala, dan Prabowo Subianto. Kalau orang yang paling ikhlas kepada rakyat Indonesia itu Prabowo, banyaklah yang dia bikin, itu menunjukkan betapa dia ikhlas betul kepada rakyat Indonesia, kata Gus Dur. Dalam rangkaian safari politik pada pekan kedua November 2023, Capres Prabowo Subianto berziarah ke makam Gus Dur yang berada di Ponpes Tebu Ireng. Ponpes ini merupakan pesantren yang didirikan oleh kakek Gus Dur, Kiai Haji Hashim Asy'ari yang juga adalah tokoh pendiri NU. Masih dari safari politiknya di Ponpes Tebu Ireng, sebanyak 60 kiai yang merupakan pengasuh pesantren dari wilayah Jombang sampai Pacitan kompak membulatkan suara untuk Prabowo di Pilpres 2024. Dengan dukungan tersebut, maka bisa dipastikan suara NU terpecah pada Pilpres 2024. Sebagaimana diketahui, 3 tokoh penting NU masing-masing berada dalam kendaraan koalisi yang berbeda. Keluarga besar NU lewat Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB misalnya, mengusung Anies Baswedan sebagai capres, setelah Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar diplot sebagai wakilnya. Adapun aktivis sekaligus cicit pendiri NU Yeni Wahid menyatakan dukungan pada paslon Ganjar Mahfud.
Sementara itu, selain mendapatkan dukungan dari puluhan kiai NU tadi, paslon Prabowo Gibran juga beroleh amunisi dari salah satu tokoh sentral NU, sekaligus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Menurut kalian, suara NU yang terpecah 3 bakal dominan ke kubu siapa?